Setelah pemateri semua selesai memaparkan materinya, baru kemudian kita melakukan sesi tanya jawab. Mohon Pak Dokter tidak beranjak dari webinar ini ya Pak Dokter. Ya. Ya. Baiklah, untuk pemateri kedua adalah Haji Dudung Nurullah Koswara MPD yang akan memaparkan materi tentang literasi. Namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Pak Haji Dudung. Pak Haji Dudung memiliki moto maknai hidup, nikmati hidup, dan cintai pemberi hidup. Luar biasa. Beliau adalah Ketua Pengurus Besar PGRI dan sekaligus Kepala SMA Negeri 1 Parung Panjang Kabupaten Bogor. Beliau adalah penulis berbagai buku dan salah satunya penulis buku Darah Guru. Kemudian beliau juga sebagai penulis artikel terbanyak di beritadisdik.com Jawa Barat. Mangga kepada Pak Haji Dudung Nurullah Koswara untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa sama-sama belajar di satu forum yang diadakan oleh FGLSN yang luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi silaturahmi yang bermakna bagi kita semua. Amin. Hormat guruku Bapak Dr. Haji Tatang Sunendar, ini guru SMA saya. Saya bertemu dan guru itu betul tidak pernah ada mantannya. Sampai hari ini pun saya masih selalu digait oleh beliau lewat japri-japri. Mudah-mudahan setiap guru selalu bisa seperti beliau, mendampingi sampai kapanpun. Kemudian yang terhormat Profesor Yanto, kemudian tadi Dr. Nurhatni, kemudian Bu Neneng Fitri Ekasari, kemudian Pak Ketua Bapak R. Ahmad Yusuf, dan semua sahabat TK, RA, SD, SM, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB yang luar biasa yang hari ini berkesempatan untuk sama-sama belajar. Sebetulnya secara substantif, ya, secara keilmuan Bapak Dr. Haji Tatang Sunendar tadi sudah sangat luar biasa, sudah kita simak bersama. Mungkin saya hanya menambahkan saja, mudah-mudahan ada bahan dialog yang bisa kita bedah bersama. Izin saya menyampaikan slide-nya, mudah-mudahan bisa kita jadikan bahan diskusi. Slide-nya sudah muncul? Sudah Pak Haji. Ya, sahabat semua, kalau kita berbicara literasi, sebetulnya kita berbicara sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam dimensi kehidupan kita. Tetapi saya coba lebih membahas literasi terkait dengan kemampuan kita di dalam memahami atau belajar terkait baca tulis, bahkan terkait numerasi lah nanti. Jadi di prolog ini saya sampaikan, diantaranya mengapa literasi sangat penting. Kalau kita melihat satu fenomena yang kontekstual, yang pada hari ini ada dua kejadian. Diduga pelakunya adalah saudara L dan saudara Z. Kalau kita melihat tragedi ledakan bom di gereja Katedral Makassar, maka ini tidak harus menyalahkan dari mana. Kita tidak harus menyalahkan dari kampung mana orang. Kita tidak harus berbicara dia penganut aliran apa. Kita berbicara dia dari agama apa. Kita akan lebih bijak berpikir bahwa tragedi bom ataupun penyerangan kepada Mabes Polri dan sejumlah hal-hal yang sangat berbahaya di negeri ini terkait dengan literasi. Jadi literasi itu sangat penting. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Tatang Sunendar, bahwa literasi terkait dengan sesuatu yang sangat istimewa di dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita lihat dari tragedi bom Katedral Makassar, sesungguhnya ini juga korelatif dengan literasi. Kalau orang pintar, orang mendalami segala sesuatu dengan benar, ini jauh akan lebih bijak, jauh akan lebih penuh kasih.
jauh akan lebih bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya menelan satu informasi berdasarkan sudut pandang kelompok, sudut pandang kepentingan-kepentingan tertentu. Tadi Dr. Tatang mengatakan hoax, bahkan berbicara tentang ada orang atau ibu-ibu atau ABG bisa hamil karena renang, atau orang bisa A, B, dan C karena sesuatu. Dibutuhkan sebuah kemampuan terkait dengan literasi. Kemudian ini tragedi yang kedua yang terbaru. Ini seorang, dua-duanya yang tadi adalah pengantin baru. Yang tadi adalah pengantin baru, dan ini masih gadis. Dia membuat sebuah wasiat kepada orang tuanya, kemudian masuk ke Mabes Polri, kemudian menembaki polisi. Nah, kita sekali lagi tidak harus menyalahkan dari mana, siapa, tetapi kita harus berpikir bahwa semua tindakan yang menyimpang itu korelatif dengan kompetensi literasi. Jadi kalau wawasan kita kurang terhadap sesuatu, maka dapat dipastikan kita pun akan melakukan sesuatu yang cenderung negatif. Peserta yang ke-101. Ya, jadi ini sosok perempuan yang masih belajar, tetapi dia sudah menyimpulkan sesuatu sehingga melakukan tindakan yang melawan hukum. Jadi sahabat semua, literasi ini sangat kontribusi terhadap karakter kita, kepribadian kita, dan peran kita di masyarakat. Jadi kalau gagal literasi gagal, bisa terjadi tindakan yang negatif. Dan ini bisa menimpa anak didik kita. Maka para guru mulai dari SD, MI, ya, kemudian TK, RA, sampai dengan SLB, SMK, kita harus sadar bahwa setiap anak punya potensi untuk menjadi pelaku sesuatu. Setiap anak punya potensi untuk melakukan sesuatu bila gagal literasi. Sahabat semua, mari kita lanjutkan. Pak Jokowi mengatakan bahwa terjadinya tragedi ini terkait dengan sesuatu yang tidak harus dikaitkan dengan agama. Sekali lagi ini terkait dengan wawasan, pemahaman sesuatu yang salah. Dan pemahaman sesuatu yang salah ini adalah gagal literasi yang gagal. Nah, jadi betapa pentingnya kita para guru untuk meng-guide anak-anak kita, untuk menguatkan anak-anak didik kita terkait literasi. Masih terkait terorisme dan radikalisme, ini sangat terkait dengan wawasan, sangat terkait dengan pengetahuan, sangat terkait dengan apa yang ada di pikiran dan di keyakinannya. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diyakini, ini buah dari literasi. Jadi kadar literasi akan menentukan seseorang berbuat A, B, C, D. Ya. Jadi sahabat semua, anak didik kita secara dini harus di-guide di dalam kompetensi literasi. Sehingga dia mampu membaca apa yang tersirat dari yang tersurat. Dia mampu menangkap sesuatu yang positif. Tidak hanya mampu menangkap sesuatu yang tanggung, sehingga dicerna secara negatif. Sahabat semua, sebagai orang beragama, terutama beragama Islam, tragedi atau peristiwa atau momen wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ini sebuah momen literatif. Jadi baca. Berarti ini seruan literasi dari Allah, dari Tuhan kepada kita. Jadi orang yang literatif, orang yang belajar, orang yang membaca, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih unggul. Bahkan dalam sebuah keterangan dikatakan, orang yang belajar, orang yang ke sekolah berangkat bekerja terkait dengan belajar, adalah orang-orang yang belajar atau orang-orang yang bergerak menuju surganya. Dan orang yang berilmu, orang yang belajar akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka kita ambil substansi dari Gua Hiro adalah literasi. Sahabat semua, kemudian kita komparasi dengan keadaan di negeri kita. Ini ada beberapa survei, bahkan tadi pun sudah disitir oleh Bapak Dr. Haji Tatang Sunendar. Ternyata di negara kita ini, bangsa kita ini, masyarakat kita ini benar-benar gagal literasi. Literasinya sangat bermasalah. Ini ada beberapa survei yang mengatakan dari 61 negara, ya, kita di peringkat 60. Jadi paling bawah. Kemudian dari 65 negara kita di peringkat 64. Kemudian UNESCO pun mengatakan dari 1000 masyarakat Indonesia hanya 1 yang literatif, yang membaca, yang memahami, yang belajar serius tentang sebuah informasi. Ini sangat menyedihkan. Maka tugas para guru, para kepala sekolah khususnya, memang kita harus terus meng-hire terkait pentingnya literasi.
Jadi sahabat semua, tadi Pak Dr. Haji Tatang sudah menjelaskan, setidaknya Kementerian Pendidikan menjelaskan ada 6 dimensi literasi. Literasi dasar ya, ada literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Bahkan bisa juga mungkin ditambahkan dengan literasi agama, agar tidak muncul entitas sumbu pendek ataupun entitas yang lebih menguat kepada politik identitas. Sahabat semua, gerakan literasi sekolah dimulai dari mana? Ya, tentu ada pepatah mengatakan ekor mengikuti kepala. Ekor dan badan itu mengikuti kepala. Jadi ketika gerakan literasi sekolah harus dimulai dari mana? Maka tentu kepala sekolah adalah bagian terpenting sebagai decision maker terkait penguatan literasi. Maka kuncinya adalah di kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pemimpin literatif. Tidak ada istilah kepala sekolah pemimpin literatif, ada juga pemimpin pembelajaran. Kayaknya harus diubah itu teorinya. Kemudian sahabat semua, saya mencoba mencubit, memotong-motong beberapa jejak digital tentang kepala sekolah khususnya di Jawa Barat. Ini ada beberapa kepala sekolah yang sangat rajin menulis. Nah, ini kepala sekolah yang literatif. Nah, jadi semuanya juga para penulis, tapi mohon maaf kalau ini hanya yang sempat saya cut lalu dimasukkan ke sini. Bahkan di sini ada kepala sekolah di bawah begitu bangga menyerahkan buku kepada kadisdiknya. Dia membuat sebuah atau menyusun sebuah buku. Kalau kita baca dari Permendikdas 13 tahun 2007, kompetensi kepala sekolah ada 5, tapi di situ tidak ada kompetensi literatif. Idealnya kompetensi literatif itu menjadi bagian dari kompetensi kepala sekolah kalau mau menggagas masyarakat literatif, sekolah literatif. Profesor Ibrahim Bapadal mengatakan tidak ada siswa yang tidak bisa didik, tidak ada guru yang tidak bisa mendidik, tidak ada, semuanya akan bermuara kepada kepala sekolah. Maka betapa pentingnya siswa literatif dari guru literatif dari kepala sekolah literatif. Bahkan mungkin kepala sekolah literatif muncul dari kadis-kadis yang literatif. Jadi suatu saat mungkin pemerintah perlu menerapkan pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan CPNS guru atau P3K guru, itu harus diberi volume literatif. Jadi, kepala sekolah yang literatif, guru yang literatif, kadisdik yang literatif. Sehingga budaya literasi nanti akan jauh berkembang di lembaga atau di satuan pendidikan. Nah, ini diantara karya kepala sekolah. Mohon maaf, agak narsis sedikit. Saya sudah menyusun 6 buku di saat pandemi. Ketika pandemi muncul, saya menyusun 6 buku. Nah, ini bukunya kita susun. Justru sebetulnya di era pandemi ini, kalau mengatakan guru makan gaji buta atau kepala sekolah makan gaji buta, tidak juga. Justru sejumlah orang lebih produktif dalam melayani anak didik, bahkan lebih menemukan kesulitan-kesulitan. Kemudian ini karya-karya guru. Nah, ini karya guru ini sebelumnya tidak ada. Ini di mana di sekolah yang sebelumnya tidak pernah ada tulisan di koran, tulisan di media maya, tidak ada. Karena kepala sekolahnya kemudian mengendorse guru-gurunya, maka sejumlah guru dan semua guru kemudian menulis dengan segala keterbatasan. Ini definisi literasi yang saya persempit dengan tulis baca dan karya tulis. Kemudian ini karya siswa. Ini anti mainstream. Ini sebuah karya yang dari siswa lahir pada saat era pandemi. Yang dua ini sebelum pandemi. Jadi upaya cerdik para guru harus menstimulus siswa agar pengembangan literasi di sekolah, sekalipun masa pandemi, harus tetap berkembang dan bergeliat. Itu tergantung guru dan kepala sekolahnya. Kemudian sahabat semua, bagaimana menciptakan BDR atau bagaimana menciptakan budaya literasi di era PJJ. Nah, setidaknya harus ada waktu khusus bagi anak didik untuk menguatkan tentang literasi. Kemudian mengintegrasikan literasi terhadap semua mata pelajaran. Kemudian anak belajar mengomentari fakta kontekstual. Seperti tadi, misalkan guru bahasa Indonesia meminta menjapri lewat WA-nya, anak-anakku tolong Anda beri komentar 3 paragraf terkait bom, terkait penyerangan terhadap Mabes Polri. Nah, itu sesuatu yang kontekstual, tetapi dinarasikan secara kompetensi literatif anak didik. Kemudian
UTS, US, dan tugas guru idealnya mulai digiring dengan modus-modus literatif agar nalar anak, kemampuan menulis anak lebih terasah. Kemudian tugaskan membaca satu buku misalkan dalam 1 minggu. Nah, lalu catat hal-hal yang inspiratif dari buku itu untuk si anak. Selain si anak dipaksa harus belajar, si anak juga secara tidak langsung memetik sesuatu yang menginspirasi dirinya. Kemudian anak belajar meresume buku yang favorit. Kalau buku yang ia tidak suka mungkin malas baca. Tapi biarkanlah dia membaca buku-buku, ya ditugaskan oleh gurunya, buku yang favorit. Dan dia harus meresume, dilaporkan kepada gurunya. Jadi membacanya jalan, memahaminya jalan, menulisnya jalan, bahkan mendiskusikan dengan guru-gurunya. Kemudian anak juga bisa mencurhatkan sesuai dengan perspektif sederhana dirinya terkait dengan suka duka pada saat pembelajaran PJJ. Ini satu bentuk proses pendidikan literasi. Tidak menutup kemungkinan seorang guru IPA misalkan meminta, atau guru kimia meminta kepada anak didiknya menarasikan sebuah suka duka tentang PJJ atau BDR. Tidak dominan milik guru bahasa Indonesia. Jadi demi pendidikan literatif yang diintegrasikan di dalam mata pelajaran pada saat PJJ dan BDR, maka itu menjadi sah-sah saja, bahkan sangat bagus. Kemudian bila perlu guru membuat kuis literatif. Jadi guru merangsang anak dengan kuis-kuis yang berhadiah. Tetapi pada dasarnya itu adalah modus. Bagaimana supaya anak terpancing untuk menulis dan membaca. Kemudian biasakan memberikan reward dalam bentuk buku-buku. Ya. Reward berikan buku kepada anak, kemudian nanti tanyakan gimana nak buku itu, dalamnya asik nggak? Padahal itu memancing supaya dia udah baca apa belum. Jadi hadiah buku, kemudian mencoba menanyakan, itu bagian dari modus tentang budaya literatif di era PJJ saat ini. Maaf, 2 menit lagi Bapak. Ya, kemudian, makanya saya agak cepat ya. Kemudian, jangan. Jadi kita harus sangat mudah mengapresiasi anak, terutama dengan keterkaitan kemampuan literasi. Guru dilarang menghakimi. Guru dilarang memberikan perkataan, tindakan, atau bahasa tubuh yang membuat anak merasa diperlakukan kurang pas. Jadi budaya apresiasi, budaya memuji, budaya menghargai, terutama terkait dengan literasi, dan di saat PJJ seperti ini jauh harus lebih banyak. Karena anak dalam keadaan yang tidak sempurna seperti PTM. Kemudian bila perlu ada mading virtual. Kalau seorang wali kelas atau seorang guru mendesain tentang mading virtual, di mana mading virtual itu mengcover tentang sejumlah kemampuan anak terkait dengan literasi. Jadi seorang guru tetap harus menjadi motor penggerak literasi, dan tentu harus dimulai dari kepala sekolahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ini hanya bahan diskusi saja. Yang belajar adalah saya kepada Bapak dan Ibu, dan terutama kepada guru saya tadi, Dr. Haji Tatang Sunendar. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, dan semua yang hadir di sini sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.